Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon longsor Jumat lalu dan menimbun puluhan pekerja di dasar tambang. Pencarian korban yang tertimbun hingga hari Minggu terus dilakukan. Memaksa sopir truk membeli air minum kemasan yang mereka jual, 6 lelaki ditangkap polisi di Sumedang. Jatuh di kamar mandi rumah majikannya di Taiwan. Seorang TKI asal Indramayu harus menjalani serangkaian operasi. Keluarga bingung karena tak mampu membiayai pengobatan korban di Taiwan. Heboh, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Cirebon diculik dan dianiaya sekelompok orang tak dikenal. 3 dari 4 pelaku penculikan kini harus menekam di balik jeruji besi. Sejumlah keluarga dari Usman, guru sekolah dasar negeri 3 Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ini mendatangi Mapolsek Susukan. Pihak keluarga melaporkan aksi penculikan terhadap Usman sesaat setelah korban berhasil melarikan diri dari tempatnya disekap di Kabupaten Indramayu. Keluarga melaporkan aksi penculikan sekaligus penganiayaan terhadap Usman yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Peristiwa penculikan yang terjadi pada Sabtu lalu berawal saat Usman hendak memasuki area sekolah tempatnya mengajar. Tiba-tiba, 4 orang tak dikenal mendatanginya dan memaksa korban mengikuti pelaku dengan ancaman senjata tajam. Korban yang ketakutan akhirnya dibawa para pelaku ke sebuah tempat di Indramayu. Disitulah korban disekap dan dianiaya. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap 3 dari 4 pelaku. Aksi penculikan dan penganiayaan ini dilatar belakangi persoalan pribadi antara korban dan salah satu pelaku. Membawa korban dari SD tempatnya bekerja ke daerah Indramayu. Kemudian di sana daerah Indramayu dilakukan interogasi terkait dengan masalah pribadinya, sehingga pelaku dan beberapa pelaku itu melakukan pemukulan atau melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian akhirnya pada saat keempat pelaku atau tersangka ini dalam keadaan lengah, korban berhasil melarikan diri. Kini polisi masih meminta keterangan saksi, korban maupun para pelaku. Petugas juga masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. 6 pelaku aksi premanisme ditangkap Satreskrim Polres Sumedang. Dalam aksinya, para pelaku memaksa sopir truk untuk membeli minuman air mineral yang mereka jual secara paksa. Video amatir merekam aksi premanisme yang dilakukan sejumlah orang di Jalan Raden Ali Sadikin, Sumedang. Dalam aksinya, pelaku menjual secara paksa minuman air mineral pada sopir truk yang melintas. Berbekal video yang beredar dan laporan warga, personel Satreskrim Polres Sumedang menangkap 6 orang yang merupakan anggota salah satu ormas. Polisi menyita barang bukti berupa 5 dus air minum kemasan, seragam ormas, serta uang hasil pemalakan sebesar Rp6.528.000. Dalam aksinya, para pelaku menjual air minum kemasan 600 ml seharga Rp5.000. Jika sopir truk menolak membayar, para pelaku tak segan merusak kendaraan. Modusnya para pelaku ini merupakan anggota kelompok ormas tertentu. Itu mereka meminta uang kepada para supir truk yang melintas di jalan tersebut, yaitu Jalan Ali Sadikin tadi. Jadi mereka menjual air mineral, harus beli, para supir truk harus beli. Kalau tidak beli, bayar 2.000. Kalau tidak memberikan, maka para pelaku akan mengejar atau menggedor mobil. Atas perbuatannya, para tersangka aksi premanisme ini terancam penjara 9 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Aksi komplotan maling di kantor koperasi di Kutawaringin, Bandung terekam kamera CCTV. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 7 unit sepeda motor milik operasional karyawan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di salah satu kantor koperasi di Jalan Raya Cipatik, Soreang, kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. 2 orang komplotan maling terlihat masuk ke dalam garasi, kemudian menggasak sepeda motor milik karyawan yang tengah parkir. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu, komplotan maling menggasak sebanyak 7 unit sepeda motor operasional karyawan. Dengan leluasa, satu persatu sepeda motor dibawa kabur dari dalam garasi. Komplotan maling ini beraksi sekitar jam 4 dini hari pada 28 Mei lalu. Peristiwa ini kemudian diketahui karyawan koperasi sekitar pukul 5 pagi. Saat peristiwa terjadi, 6 orang karyawan perempuan yang tinggal di lokasi dalam kondisi tertidur, sehingga tidak menyadari adanya aksi pencurian sepeda motor. Saksi, kebetulan di sana ada 6 orang yang tinggal, karyawan semua, perempuan semua, ya diketahui pukul 5.00, ya, diketahui barang itu sudah hilang, atau motor sudah hilang. Kami dari Polsek di backup oleh jajaran Polres, Reskrim Polres, ya, sudah cek TKP. Ya, di sana ada CCTV juga, cuma saya kemarin cek CCTV-nya kurang jelas. Selanjutnya kita lakukan upaya penyelidikan. Mudah-mudahan mohon doanya segera terungkap. Saat ini tim gabungan dari Polsek Soreang dan penyidik Satreskrim Polresta Bandung sudah menyelidiki kasus ini dan memburu para pelaku yang diduga sudah mengincar lama lokasi pencurian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Setelah cerai dari istrinya, seorang pria justru mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi bejat sang ayah terbongkar karena korban melapor ke ibunya. Bukannya mengasuh dengan kasih sayang, seorang ayah di Kabupaten Ciamis justru mencabuli anaknya sebagai pelampiasan hawa nafsu. Ya, miris. Seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri karena tak kuat menahan nafsu. Aksi bejat tersebut dilakukan tersangka berinisial S di rumahnya usai bercerai dengan sang istri. Sejak bercerai 2024 lalu, sang istri menyerahkan hak asuh anak kepada ayahnya. Semenjak itu, pelaku dan korban hanya tinggal berdua. Tapi siapa sangka, sang ayah justru tega mencabuli anaknya sendiri berulang kali. Kasus ini terbongkar setelah korban yang sudah tidak tahan melaporkan kejadian tersebut ke ibunya. Peristiwa bisa terungkap karena anak korban DH ini menceritakan pada tetangganya saksi atas nama T pada tersangka S, yaitu pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Polisi juga menangkap seorang tokoh masyarakat di kampungnya karena mencabuli seorang anak tiri dan keponakan pelaku. Dengan modus membangunkan sholat subuh, pelaku menggerayangi korban. Bahkan aksi bejatnya dilakukan berulang kali kepada anak tirinya hingga hamil. Pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Beragam modus dilancarkan para pengedar ganja dalam menjalankan bisnisnya. Di Lembang, pria ditangkap polisi karena mengedarkan ganja yang diolah menjadi coklat. Tersangka lantas menjual barang haram tersebut melalui media sosial. Tersangka bernama Dandi Juniandi ini ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Cimahi di kawasan Lembang karena mengedarkan ganja. Di rumah tersangka, polisi menemukan 45 bibit dan pohon ganja yang ditanam dalam pot. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka meracik daun ganja kering dengan cara dicampurkan dengan coklat, lalu dicetak berukuran kecil dan dipasarkan melalui media online. Sebagian besar ganja dijual di wilayah kota Cimahi. 6 bulan menjalankan bisnisnya, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka. Tersangka MDJ mempunyai ide untuk bisa memproduksi dari hasil ganja yang ada diekstraksi, sehingga muncul
minyak ataupun sejenis mentega dan kemudian diekstraksi ke dalam campuran coklat, yang mana coklat tersebut sudah ada cetakannya dan dijual, sudah pernah ada dijual dengan nilai 100.000 per keping. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Selain menangkap Dandi Juniandi, Satuan Narkoba Polres Cimahi juga menangkap pengedar narkotika yang menjalankan bisnisnya di kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Aksi pungutan liar tentu mengganggu kenyamanan dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banjar dan berbagai elemen masyarakat bersepakat mendeklarasikan anti pungli di seluruh pelayanan umum. Menekan angka pungli dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dari pungli, pemerintah Kota Banjar dan instansi pelayanan masyarakat menyatakan sikap memerangi berbagai jenis pungli. Acara ini dihadiri dari berbagai pihak seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, tokoh masyarakat, ormas, dan Pemkot Banjar. Dengan deklarasi bersama ini diharapkan semua instansi yang melayani kepentingan publik bebas akan berbagai macam pungli. Tim akan melakukan penindakan jika ada laporan terkait adanya pungli. Kita sudah dari awal berkomitmen bahwasanya setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus bersih dari pungli. Dari awal kita sudah melakukan pencegahan, sosialisasi ke beberapa titik pelayanan publik, dan hari ini kita komitmen bersama kembali untuk mewujudkan itu. Jika ada temuan bagaimana Pak? Jika ada temuan kita tindak lanjuti, tentunya dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini hanya pelayanan publik aja ya? Kalau sebagai perusahaan seperti itu gimana? Seluruh pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah termasuk dengan swasta, hal-hal lainnya seperti perparkiran dan seperti itu. Ya.